Informasi selanjutnya yaitu Gedung DPRD Jember siap digunakan sebagai rumah sakit darurat pasien COVID-19. Seperti informasi yang saya lansir dari media online portal jember.com, di tengah kondisi PPKM darurat se-Jawa Bali, terjadi lonjakan kenaikan pasien COVID-19 di Jember. Gedung DPRD Jember siap digunakan sebagai rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan yang akan digunakan untuk merawat pasien yang terpapar COVID-19 di Jember. Dan untuk memperjelas mengenai informasi tersebut, saya akan mencoba untuk menghubungi secara langsung kepada Bapak Itkon Syauki selaku Ketua DPRD Jember. Halo, selamat sore Pak Itkon. Selamat sore. Baik Pak Itkon, perkenalkan saya Silvi dari Gatekeeper News FTV Jember. Siap, ya. Baik Salam Pak kenal. Baik, salam kenal Pak Itkon. Baik Pak Itkon, menurut informasi yang saya lansir melalui media online, bahwasannya Ketua DPRD sempat melempar wacana mengenai siap digunakannya kantor DPRD menjadi rumah sakit darurat. Bisa diinformasikan Pak seperti apa yang dimaksud dari informasi tersebut? Siap. Baik ya, terima kasih Mbak Silvi. Iya. Memang saya sempat berstatement seperti itu karena itu kan antisipatif ya. Betul. Upaya antisipatif bahwa kita semua sekarang harus satu suara, harus satu derap langkah perang melawan COVID-19. Jadi maksud saya adalah ketika lonjakan yang terkonfirmasi COVID ini, khususnya rakyat Jember, misalnya saya khawatir kan ketika melihat kondisi Jakarta. Iya. Kan beberapa perkantoran, wisma atlet, semua sekarang digunakan untuk rumah sakit darurat, penanganan COVID, rumah sakit lapangan, dan lain sebagainya. Artinya kan mudah-mudahan memang Mbak Sufi ini tidak sampai terjadi di Jember. Mudah-mudahan ya Pak ya. Iya, tapi siapa yang bisa memprediksi kan gitu. Nah, saya sudah komunikasi dengan Bupati. Betul. Alhamdulillah, kabar baiknya Bupati telah menyiapkan 3 unit hotel. Artinya ketika memang bor di rumah sakit itu sudah 100%. Iya. Ya, bed occupancy rate-nya itu sudah 100%, artinya sudah tidak ada tempat untuk isolasi di rumah sakit. Bupati mengatakan 3 unit hotel itu siap digunakan baik untuk rumah sakit darurat maupun tempat khusus isolasi, katanya gitu. Maka ya saya sudah sampaikan ya segera itu kalau memang sudah dibutuhkan segera saja disiapkan infrastrukturnya, infrastruktur medisnya. Iya. Jadi kalau memang nanti sudah terpakai semua dan tidak ada lagi tempat untuk rumah sakit darurat, kantor DPRD silakan dipakai. Itu rumah rakyat kok. Dipakai aja. Pandemi ini kan tragedi kemanusiaan. Iya. Dan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi di negeri ini. Gitu. Betul. Makanya saya melempar wacana, ya monggo, silahkan dipakai. Kalau memang dibutuhkan, gedung DPRD itu bisa digunakan untuk rumah sakit darurat. Merupakan opsi terakhir seperti itu Pak Itkon ya, kalau misalkan antisipasinya sampai benar-benar kasusnya melonjak tinggi, seperti itu ya Pak Itkon? Iya. Betul. Lalu Pak Itkon, apakah memang kondisi di Jember sendiri, apakah memang sudah betul-betul darurat sehingga kantor DPR nantinya diwacanakan juga akan dijadikan sebagai salah satu rumah sakit darurat? Ya 2 hari yang lalu kan kita
sempat menjadi yang tertinggi lonjakan kasus Kasusnya. COVID-nya ya per hari. Kemarin lusa, kita pernah sehari itu 200 orang terkonfirmasi. Betul. Kalau tidak salah hari Minggu ya Pak Itkon. Betul, betul. Nah, itu kan saya kan kaget itu. Waduh, sampai 200 ini sehari. Dan saya kan tahu ini, ya memang tidak semuanya harus dirawat di rumah sakit, bisa Iya. isolasi mandiri. Cuma kan kita tidak bisa memprediksi dari sekian ratus orang yang tiap harinya terkonfirmasi misalnya, itu berapa persennya yang harus diisolasi mandiri dan berapa persen yang butuh penanganan medis di rumah sakit. Kita tidak Iya. bisa memprediksi itu. Karena kita tidak bisa memprediksi, maka kita harus menyiapkan, mengantisipasi. Antisipasi itu Mbak Sylvie, Iya. namanya antisipasi adalah kita mempersiapkan kemungkinan terburuk. Jadi kemungkinan terburuknya yang harus diantisipasi. Oke. Gitu. Sehingga ya salah satu bentuk antisipasi kami di Dewan, Iya. ya monggo itu banyak itu ada ruang fraksi, ada ruang komisi, itu bisa kok digunakan untuk, misalkan dibutuhkan untuk tempat perawatan pasien COVID, tentunya dengan alat-alat medis yang memadai yang harus disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Betul. Lalu untuk pelayanan yang lainnya Pak Itkon, apabila nantinya ke depannya gedung DPRD Jember akan dijadikan sebagai salah satu rumah sakit darurat. Lalu untuk pelayanan yang lainnya bagaimana Pak Itkon? Seperti sidang maupun rapat-rapat paripurna dari DPRD sendiri. Pandemi COVID ini pandemi dunia. Iya. Pandemi COVID tidak hanya melanda Indonesia. Pandemi COVID adalah suatu kenyataan, suatu keniscayaan yang tidak bisa kita bantah, tidak bisa kita tidak bisa kita tolak. Iya, gitu. betul. Nah, hikmahnya adalah dengan adanya pandemi ini kita semua kan sudah sekian bulan mungkin sudah terbiasa dengan kebiasaan baru. Iya, betul. Ya kan? Satu kebiasaan yang tidak sama dengan mekanisme di waktu normal sebelum pandemi. Rapat-rapat bisa kok kita tetap bisa melangsungkan rapat melalui media virtual atau daring ya, dengan betul. Zoom dan lain sebagainya, Zoom meeting dan sebagainya. Dan itu ya memang kita harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru seperti ini. Kita kan nggak mungkin sekarang mengadakan rapat paripurna, menghadirkan 100 orang misalkan dalam satu ruangan. Kan tidak bisa sudah Ya, sekarang, sudah dilarang. Gitu loh. Dan DPRD ini sudah sekian bulan udah berjalan untuk rapat-rapat, sudah biasa kita melangsungkan rapat itu secara daring, secara virtual. Baik, lalu untuk kegiatan yang masih berjalan hingga hari ini di gedung DPRD Jember apa saja Pak Itkon? Di samping kegiatan daring. Kemarin pembahasan LPP, laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD tahun anggaran 2020. Itu antara Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah. Itu saya format dalam bentuk hybrid Mbak Sylvie. Iya. Jadi yang hadir di gedung DPRD itu hanya 7 orang. Yang lain itu melalui daring. Iya, melalui daring. Dan itu bisa kok, bisa. Memang yang namanya adaptasi, ada kendala sinyal, ada kendala audio, ya biasa. Saya kira itu lambat laun pasti diperbaiki lah oleh vendor dan lain sebagainya. Baik. Lalu terakhir Pak Itkon mengenai bagaimana harapan Bapak Itkon Syauqi selaku Ketua DPRD Jember terkait dengan adanya penanganan COVID-19 di Jember sendiri?
penanganan sehebat apapun, Mbak, ya, Iya, tanpa ada kesadaran bersama, kesadaran kolektif di tingkat publik, di tingkat masyarakat, menurut saya tidak akan membuahkan hasil maksimal. Sehebat apapun. iya, Kita banyak kan melihat negara-negara maju kelabakan dengan pandemi COVID ini. betul. Jadi saya berharap, terutama kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, saya mohon dengan sangat, Iya, jangan henti-hentinya mensosialisasikan tentang pandemi COVID ini kepada masyarakat. COVID ini nyata, COVID ini bukan hoax, bukan garangan. iya, COVID ini bukan konspirasi, tapi ini nyata terlihat. Tiap hari semakin banyak yang meninggal karena COVID. Jadi saya mohon kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga kita semua, iya, Pak Idkon. ayo kita jaga diri kita masing-masing, kita jaga keselamatan keluarga kita sajalah dari pandemi COVID ini. Dengan apa? Dengan mematuhi protokol kesehatan 5M. Tuh. Orang kasih kesadaran utamanya sekarang kan, mohon maaf nih Mbak Zulfi. Iya, Ini masih banyak di bawah perdebatan soal penutupan tempat ibadah untuk iya, betul. sementara. Kemudian untuk tahlilan, bahkan sebagian masih ada yang ngotot ingin melangsungkan acara pernikahan dan lain sebagainya. Betul sekali. Ini PPKM darurat. Ini semata-mata dilakukan, negara ini bukan ingin merepresi rakyatnya, bukan ingin menindas Iya, rakyat, betul sekali. bukan ingin mengekang rakyatnya. Iya, Tapi ini semata-mata ingin menyelamatkan rakyatnya. rakyatnya. Jadi ayolah, nggak bisa, kita harus bersama-sama memang. Iya, Semua betul. elemen masyarakat, nggak bisa ini diserahkan kepada pemerintah saja. Wah, kemampuan pemerintah sangat terbatas. Karena memang harus ada kerjasama dari seluruh pihak seperti itu ya Pak Idkon. Iya. Baik. Terakhir Pak Idkon, tambahan ini, himbauan kepada seluruh warga Jember atas diberlakukannya PPKM darurat se-Jawa Bali ini apa Pak Idkon? Ya, saya menghimbau agar supaya PPKM darurat ini dipatuhi. Ayo kita patuh terhadap apa yang ada dalam PPKM darurat ini, apa yang diatur oleh PPKM darurat ini. Iya. Semata-mata sekali lagi demi keselamatan kita bersama. Ini harus dikedepankan. Betul. Baik, terima kasih Pak Idkon atas informasi yang dibagikan secara langsung pada sore hari ini. Semoga kita semua dan masyarakat Jember khususnya mau ikut terlibat dalam mematuhi aturan pemerintah. Iya siap, rasanya. Terima kasih Mbak Zulfi. Baik, selamat sore Pak Idkon dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Selamat sore.